Lo tahu nggak siapa sebenarnya yang pegang kendali di negara ini? Ini jawabannya. Ada 3 kekuatan besar yang masing-masing punya power di negara ini. Dan konsep ini dikenal sebagai trias politika. Yang pertama adalah eksekutif. Ini lembaga yang menjalankan roda pemerintahan setiap harinya. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari presiden, wakil presiden, dan semua menteri yang ada di kabinetnya. Jadi, mau harga BBM naik, subsidi dipotong apa enggak, masih ada beasiswa apa enggak, semua ada di tangan mereka. Dan dampaknya terasa di kehidupan lo sehari-hari. Yang kedua adalah legislatif. Ini lembaga yang membuat aturan, merancang undang-undang, mengawasi eksekutif, dan menyetujui anggaran negara. Lembaga ini diantaranya adalah DPR, MPR, DPD, dan yang di daerah namanya DPRD. Yang ketiga adalah yudikatif, the last line of defense, penjaga konstitusi. Jadi, kalau DPR bikin undang-undang nggak sesuai konstitusi, Mahkamah Konstitusi bisa batalin. Kalau pemerintah melanggar aturan, maka Mahkamah Agung bisa ngadilin. Kalau yudikatif ini nggak independen, maka seluruh konsep ini bisa roboh. Trias politika dirancang supaya tidak ada satupun lembaga yang mempunyai kekuasaan mutlak. Semuanya mempunyai kekuatan dan harus saling check and balance. Dan yang pasti, sistem ini bisa berjalan efektif ketika kita semua ikut mengawasi mereka. Menurut lo, di Indonesia udah sesuai belum ya 3 lembaga ini? Kalau belum, kasih masukan, jawab di komentar. Gue presidennya, bukan dia. Gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI. Belum saya sebut nama, kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Gue presidennya, bukan dia. Gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Katanya negara hukum, tapi ini faktanya. Bahwa hukum di zaman masa Prabowo ini masih sangat parah. Sangat parah. Dan mereka mencoba menutupinya lewat putusan pengadilan ini. Di sini ditulis bahwa sebenarnya saya bukan pemilik yang sah. Bahwa balik nama ini akan merugikan pihak pengembang. Padahal di sertifikat itu atas nama ayah saya selama 35 tahun. Kami sudah bayar pajak loh. Dan kami ada putusan pengadilan menyatakan kami sebagai pemilik yang sah. Tapi dengan mudahnya di PN, semua itu dikesampingkan. Ucapan Prabowo Subianto yang nyuruh rakyat mengkritik kabur ke Yaman itu bukan sekedar candaan, itu sinyal bahaya. Dalam demokrasi, kritik itu hak, bukan alasan untuk diusir. Lebih ironis, sejarah negeri ini justru menunjukkan elit yang pernah pergi saat situasi panas, tapi hari ini rakyat yang bersuara malah disuruh minggir. Ini terbalik, negara ini bukan milik penguasa, bukan ruang eksklusif untuk yang setuju saja. Kalau kritik dianggap gangguan, berarti yang bermasalah bukan rakyatnya, tapi mental kekuasaannya. Sederhananya, kalau tidak siap dikritik, jangan bicara soal memimpin negara demokrasi. Saya sebagai pribadi dan dosen yang menggugat MBG ke Mahkamah Konstitusi, juga bareng-bareng para guru ya yang ke Mahkamah Konstitusi, jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada buruh di pidato Presiden Prabowo menyatakan MBG bermanfaat atau tidak, dan dinyatakan tidak. Nah, ini adalah satu fakta bahwa MBG yang diberikan saat ini ternyata tidak memberikan manfaat yang besar kepada kaum buruh. Nah, fakta ini nanti akan saya sampaikan lah di persidangan. Ini loh, ternyata masyarakat responnya terhadap MBG seperti ini. Nah, selain itu, kita juga harus tahu nih ada fakta bahwa masyarakat Indonesia yang terjerat pinjol paling banyak adalah guru, yaitu sebesar 42%. Nah, ini sangat jauh sekali ya, 2 kali lipat dibandingkan korban PHK. Jadi nggak masuk akal ya, masa ya korban PHK yang tidak mendapatkan gaji dan lain sebagainya, lebih banyak guru yang terjerat pinjol. Jadi ini menunjukkan memang kesejahteraan guru itu sangat minim ya. Nah, makanya nih kaum-kaum buruh nih yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tolonglah bantu para guru yang sampai dengan saat ini masih termarginalkan akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kesejahteraan guru. Mereka juga guru kita, sahabat kita yang juga harus kita angkat derajatnya. Nah, lalu
ada fakta lain ya. Jadi ternyata MBG itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena ternyata dapur MBG itu paling banyak di daerah-daerah yang memang sudah tahan pangan. Sedangkan di daerah seperti Papua, NTT ya mungkin ada, tapi tidak sebesar dengan daerah di Jawa Barat dan di Pulau Jawa lainnya yang notabene-nya sudah memiliki ketahanan pangan yang sangat baik. Jadi kan tadinya MBG untuk mencegah stunting, faktanya kan tidak. Malah diberikan kepada orang kaya. Nah inilah yang zolim. Padahal kita tidak masalah jikalau MBG itu diberikan kepada orang yang membutuhkan atau stunting. Tapi faktanya tidak. Nah, yang fakta selanjutnya adalah ternyata anggaran MBG yang dibangga-banggakan itu ternyata mengambil dari anggaran pendidikan, dari anggaran operasional pendidikan. Dan faktanya ada sekolah ya, yang yayasan yang berurusan dengan sekolah sudah menyampaikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi bahwa MBG mengurangi anggaran operasional pendidikan. Jadi banyak anggaran yang dipotong dan itu fakta yang terungkap di persidangan. Nah, terusnya ada fakta lain ya. Hakim itu meminta keterangan tambahan dari presiden atau pemerintah untuk menjelaskan mengenai apakah anggaran MBG ini mengurangi anggaran pendidikan atau tidak. Nah, sampai dengan persidangan terakhir 28 April ternyata pemerintah belum bisa menjelaskan itu dengan alasan ya data-datanya belum tersedia atau belum lengkap dan lain sebagainya lah. Nah, ini jadi pertanyaan. Loh, selama ini membuat kebijakan pakai data atau tidak? Kenapa kami yang disalahkan dan kenapa kami yang dianggap argumennya lemah? Nah, makanya kepada Presiden Prabowo Subianto, kita dengan jelas, keinginan kita jelas, dan kita meminta Presiden itu menggunakan hati nuraninya untuk mau mengevaluasi MBG. Tentu tidak hanya omongan, tapi kita butuh bukti tertulis dari Presiden untuk mengevaluasi program MBG ini, apakah dalam bentuk keputusan presiden, moratorium yang pada intinya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG. Itu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Ibarat kepala yang gatel tapi dengkul yang digaruk. Dolar naik, minyak naik, harga barang ikut merangkak, IHSG ambruk, utang numpuk, cicilan makin bengkak, bunga makin tinggi. Di bawah rakyat mengeluh. Program MBG diprotes di mana-mana. Operasi Desa Merah Putih juga menuai kritik. Masalahnya jelas, ekonomi goyah, beban rakyat berat, kepercayaan menurun. Tapi solusi yang muncul justru ganti Menteri Lingkungan Hidup dan KSP. Ini kayak rumah kebakaran yang disiram malah pagar depan. Yang dikeluhkan rakyat itu daya beli, harga, utang, dan arah kebijakan ekonomi. Yang diganti justru posisi yang bukan sumber kegaduhan utama. Terus kalau rakyat kritik disuruh kabur kiaman. Seolah negara Indonesia ini milik pribadi. Ini mau menyelesaikan masalah atau cuma menciptakan kesan baik-baik aja. Kalau kepalanya gatal, ya digaruk kepala. Kalau ekonomi yang panas, ya benahi kebijakan ekonomi. Kalau rakyat tertekan, ya ringankan beban rakyat. Bukan malah sibuk geser kursi. Sementara masalahnya tetap berdiri. Bukan malah salahin kritik rakyat, tapi nggak mau introspeksi. Karena rakyat nggak butuh drama. Rakyat butuh perubahan yang terasa. Kalau nggak ungkapan itu bakal terasa relevan. Kepala yang gatal, tapi dengkul yang digaruk.